Warna merah itu Nggak tahu, PG nggak kenal. Nggak kenal aku kayaknya kalau yang itu foto profil yang ini warna merah tuh. Kenapa bang? enggak yang huruf warna merah. Ada Nggak, 2 angka huruf warna merah. nggak kenal, PG nggak Kenapa kenal. memangnya bang? Ya, kenapa dengan itu, Bang? Kenapa? Katanya Bang PG tahu masalah kasus penipuan seseorang. Wih, Penipuan siapa? Nama akunnya Isyanat. Hmm. Oh. lah kan kamu sering di sana juga, bro. Jangan Iya. domba lah, udah. Hari Minggu putar musik. Bentar dulu Ayo kayak. jujur Bang Jody, ayo 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 ayo. Enggak. Saya dapat informasi dari teman saya. Bang PG itu satu komal dengan sandal. Dan kasus itu sudah lama. Dan Bang PG itu kan tahu sifat aslinya orang itu. Betul nggak? Kak, sifat asli siapa? Si Sadal. Bukan Isyana, si mayat. Aduh, Oh, malas. enggak. Saya nggak kenal dia. Saya nggak Oh, kenal dia. Nggak berarti. nyambung ini Bang Jody. Nggak nyambung. Saya tahu yang namanya Sadal, tapi saya nggak kenal sama Isnayat. Kalau masalahnya kasus penipuan itu, saya nggak tahu. Poinnya itu siapa yang ditipu, siapa apa, saya nggak tahu. Justru saya pernah dapat selentingan Isnayat ini tukang tipu, tapi nipu siapa saya nggak tahu. Dalam poinnya ini korbannya siapa saya nggak tahu. Ke korbannya Hanya saya sebatas tahu semua. Karena Jadi Bang dari PG Bang itu Sandal. hanya sekedar dengar aja, udah intinya itu. Iya betul. Oh. Tapi orang Persisnya itu ngajuin bagaimana nggak- permasalahannya itu enggak tahu Bang PG. Gitu. Betul. Saya dapat informasi, ngerti, tapi ngerti, tidak ya. pernah saya tangani dalam arti saya rusuhin yang bersangkutan tuh tidak pernah sama Iya, sekali ya. betul. Isnayat dalam poin penipuan itu tidak pernah. Yang saya tahu dia penjilat konflik, di mana permasalahan beberapa poin tentang herder dia ikut campur, itu aja sih bang. Ya, kalau saya dengan Bang Jody tidak pernah ada masalah ya, dan saya juga hanya sekedar selintas-lintas saja sih nama Jody. Apakah benar Jody ini kah atau bukan saya nggak tahu bang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau masalah Isnayat, abang kontra dengan Isnayat atau tidak, saya tidak tahu tujuan abang ini menanyakan tentang hal ini. Apakah abang temannya Isnayat? Apakah abang korban dari penipuan ataupun apa, saya tidak tahu. Kalau masalah data Isnayat nipu itu belum masuk ke saya. Oke, ngerti. Artinya pernah dengar ya, cuma tapi Pernah nggak dengar, masuk. hanya sebatas kenal. Ya, tapi nggak Oh, pernah ya, saya oke, tahu ya ngerti. kronologi permasalahannya itu apa gitu, saya tidak tahu. Karena saya kalau mukul orang kan kalau nggak pakai data yang ada penggiringan, dipikir orang-orang saya gabut lagi nanti kan. Betul. Jadi Iya. dijaga. Karena impactnya nggak bagus bang ya, istilahnya kalaupun ada dusta pun istilahnya netizen pasti akan percaya dengan apapun aksi-aksi negatif, lebih banyak bang yang saya Ya. lihat kayak gitu. Jadi dari konteks apa yang sudah dilakukan Isnayat terkait penipuan dia di luar sana dan korbannya banyak, sejauh ini datanya saya belum terima siapa aja korbannya, mereka pun tidak cuap-cuap. Kalau opini-opini masuk kanan keluar kiri saya bang, jujur ya, saya nggak pernah mau ambil pusing gitu loh. Kalau saya sih sebenarnya bukan korban penipuan ya. Cuma Isyanayat kan itu Kak Yuli tahu, itu ya masih Novita tahu. Dia teman baik saya gitu toh. Nah, jadi ya karena saya dapat info ada 3 orang yang mengaku ini pernah jadi korban, dan di satu komal itu pernah mereka bilang ini korbannya, ya saya selidiki. Justru si sandal-sandal itu nggak pernah cerita ya, sejauh saya kenal dia tidak pernah cerita terkait permasalahan Isnayat ini kepada saya. Itu yang saya Makanya bingungkan. makanya saya kan pernah, teman saya yang perempuan ini pernah ngobrol masalah dia ini belum terjadi kasus bom sama Edis ya, belum panas-panas ya, pernah. Belum. Itu masih Edis masih lagi belum ada masalah sama siapa-siapa. Nah, setelah itu saya tanya sama teman saya, dan teman saya kasih ke orangnya yang tahu namanya akun sandal.
Disitulah saya tahu semua. Sampai nama-nama korban yang terkenal di TikTok itu pernah terjadi. Dan saya nggak mau sebutin nama orang itu. Itu seorang perempuan, apologet, pernah juga beberapa kali ditipu. Sama Si perempuan itu. Isnayat. Iya. Namanya terkenal di apologet, saya nggak mau sebut. Karena kemarin, tadi malam, Saya kalau nggak salah tahu dari Laskar juga ya, Laskar ya. Laskar. Poin itu ya, sempet ya kau cerita ya. Masalah? Laskar. Yang Isnayat nipu. Bukan, saya dapat bukan, dari bukan. Sandal. Dari Bang Sandal. Enggak, waktu itu ada juga pembicaraan di Komal saya, cuma saya nggak tahu gitu loh. Ini poinnya kemana gitu loh. Enggak, waktu itu. Siapa yang cerita waktu itu? Si Pit atau apa gitu loh. Masalah dia ini. Iya, masalah dia ini sempat ada pembahasannya di Komal saya. Berarti Katanya korbannya benar ya? si Iron Dem itu kan si Sadal kalau nggak salah, benar Ya, nggak? betul. Ya betul. Iya. Ya, Eren. Ya saya kalau iya katakan iya gitu loh. Betul, betul itu. Jadi kalau poin permasalahannya misalkan mohon maaf panggung saya ya orang punya panggung tentang permasalahan, saya nggak pernah ngambil jilat-jilat konflik itu, nggak pernah, jujur. Tapi pada saat saya buka panggung, setelah saya buka panggung, saya turun, saya lupakan semua permasalahan. Itu prinsip saya, Bang. Iya. Jadi berarti kalau benar. dipikir-pikir semua, iya, kalau saya pernah ngelakuin aksi saya pukul dia untuk menjatuhkan lewat ranah penipuan dia, belum pernah saya dapetin bahannya dia tuh belum. Kalau masalah itu, cuma banyak ada pihak-pihak yang menyampaikan kalau Isnayat ini nipu ini itu beberapa gitu. Beberapa. Cuma dari oh, yang korban jadi- bersangkutan saya nggak tahu. Kalau korban-korban aku sudah dikasih tahu sama Bang Sandal. Iya, si Iron Dome. Dia itu. Coba abang tanya aja ya, Bang Jody tanyakan ya kepada korbannya benarkah atau tidak, itu lebih baik. Sudah. Ya kan? Kalau saya sih saya tidak. Kalau saya lalu? Bang PG gini, kalau sudah lebih dari 2 orang itu sudah sah. Ini 3 orang. Malahan kemarin ada tambah 1 orang lagi, seorang perempuan itu ngaku iya pernah juga dia. Udah 4 orang, udah sah. Nah, bukti-buktinya Tapi- sudah Bang terima. Iya betul. Belum. Harus berdasar kalau bukti loh, Pak. enggak. Iya, memang harus berdasar bukti, tapi bukti-bukti enggak. Ya seharusnya seharusnya mereka lampirkan dan abang minta kalau Anda adalah korban ya minta gitu loh. Saya Iya, nggak mau betul. tahu gitu loh. Iya. Kalau hanya sekedar ucapan-ucapan omon-omon aja penggiringan namanya, Bang. Ya. Iya sih, memang begitu, pengiringan. Cuma saya Kalau cuma poin cari tahu. saya pukul si bom bom ya mungkin nggak perlu saya jelaskan ya kan, nggak mungkin Ya. dong saya tanpa ada alasan saya koar-koar. Tapi kalau untuk sejauh ini dengan kloni-kloninya sirkelannya bom bom, sejauh ini saya tidak punya masalah dengan mereka dan saya tidak mau kenal intinya. Hanya dengan poin-poin bom bom, dengan si gen krunya ataupun apa. Saya orangnya nggak baper, Bang. Iya, ada ranah saat saya panggung, tapi saat gua panggung jangan ada yang baper. Tapi gua pastikan orang kalau gua udah pukul hampir 90% sampai TikTok tutup dia bakal sakit hati. Walaupun orang itu gua caci maki cuma selenting doang pasti sakit hati, Bang. Walaupun tanpa dasar ya aku maki-maki orang itu. Tapi setelah itu besok ketemu gua udah lupain semuanya. Gua tipenya gitu, Bang. Iya. Orang asem dong. Iya. Iya. Misalkan nih contohnya nih ya kan, saya maki-maki bom bom. Tiba-tiba Bang Jody nih ya kan, ketemu saya di komal orang lain. Bang Jody saya maki-maki di komalnya bom bom juga. Misalkan ya kan, ikut campur ataupun Dewi Bulan ataupun siapa, saya ketemu ini. Asal jangan dimulai aja di komal orang itu, karena nggak ada bom bom di momen yang berbeda kan. Ya. Saya tetap diem. Ya, saya sikapin ya karena saya menghormati hostnya, benar kan? Etikanya kan begitu. Ya, betul. Tapi kalau memang dipancing ke arah itu ya udah kita letupkan di komal manapun. Kalau saya prinsipnya gitu. Kalau saya sih masalah Pak Bom Bom dengan kalian kan nanti Pak Bom Bom yang selesaikan ya. Kalau saya seperti itu aja. Cuma yang permasalahankan saya ini masalah seorang ini, perempuan ini. Sebelum kejadian Pak Bom Bom dengan Bang Edis ini rupanya sudah terjadi.
Ya toh. Makanya saya Ya baiknya dari korban memberikan bukti kepada abang. Memang itu. Lah, apabila bukti itu sudah terjadi, apakah abang bisa menangani? Kalau masalah menangani enggak ya. Cuma bakalan ada beberapa teman-teman saya yang saya harus sampaikan dengan bukti supaya teman-teman saya yang kenal sama si dia ini lebih berhati-hati, betul nggak? Ya. Itu sih Boleh. tujuan saya. Satu, ya, menangani Karena- sih tidak ya, hanya Iya. mengingatkan di sirkelan ya kan, kalau hal ini buruk Mengingatkan. bagi kita semua. Oke. Nah Sengaja. sekarang saya mau bertanya nih, ya poin tentang isnayat, boleh ya? Ya. Gak apa-apa ya? Silakan. Saya dapat data kalau dia Islam, benar atau tidak? Saya juga dapat data. Bila mana dia A1. Tahu kan arti A1? A1 Islam kan? A1 itu kerjanya gini, Bang. Kalau itu kayaknya belum, saya belum dapat. Tapi saya dapat data dia A1. Kerjanya gini, Bang. A1 ini begini ya. Dari roomnya APII itu dia kerjasama. Ngerti kan? Kerjasama nih A1. Setelah Lalu? itu dia datang ke roomnya Kristen. Di room Kristen itu dia mau melakukan sebuah ini apa sih istilahnya ya? Ada semacam adu Merecoki. domba sih. Merecoki. Iya sih adu domba, tapi Iya, Hah? jatuhnya kayak menjilat konflik kan, betul kan? iya betul, menjilat konflik dalam Ya, tapi kalau data dia soal dia A1, data dia soal A1 Belum ada. untuk masalah data dia. Soalnya saya dapat datanya dia ini Islam loh dia. Saya nggak peduli setan, dia mau punya komunitas Tunggu, istilahnya Bang. ateis ataupun apa, saya peduli setan ya Bang, saya nggak peduli intinya. Bang PG, kalau Bang PG dapat data dia Islam, Bang PG tahu dong dia tinggal di mana? Kalau tinggal saya nggak tahu, kalau masalah dia tinggal ataupun apa. Ya, Cuma dapat data dia domisili Islam, dia ya? di mana? Ya, data dia ya A1 dia Islam. Kalau Dan kalau sirkulannya saya dia dapat itu ya ada beberapa orang itu ya istilahnya pahamnya paham ateis gitu kan. Cuma saya nggak peduli lah kalau masalah sirkelannya dia mau John Depp, mau apa, mau ateis, mau nyungsek, mau apa, terserah dia ya. Tapi saya tidak tahu tujuan dia, arah dia kemana, seperti apa gitu kan. Bukan apa-apa Bang ya, maksud saya gini ya, kalau sekiranya untuk menjadi penjilat konflik ya kan, bukan nggak gitu caranya, enggak gitu loh, masih banyak cara-cara lebih terhormat ya nyikapin. Dari satu sisi herder tidak punya masalah dengan dia ya kan, itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau dia mau jadi tim hore, tim rame-rame, itu haknya dia. Iya. Lebih baik dia singkatkan datanya dia dengan jelas, ya gue mau jadi tim rame-rame, itu lebih terhormat dibandingkan istilahnya tuh dia ngaku-ngaku nggak jelas gitu loh ya. Kalau dia mau masalah dia gabung dengan APP, dengan Zuma, dengan Kores, ini itu peduli setan bagi saya, karena bukan sirkelan saya gitu loh. makanya Tapi kalau dia mau penjilat konflik dalam kepentingan pribadi dia, itu urusan dia. Tapi Iya. istilahnya minimal di hidup harus jelas gitu loh. betul. Makanya begini, tadi kan Bang PG bertanya kan masalah dia ini Islam. Karena teman saya ini pernah selidiki dia ini adalah A1. Gitu bisa. A1 dia nongkrong. Jadi A1 seperti itu yang saya jelasin. Dia itu bekerja di dalam FPII untuk mengacau balau di antara umat-umat di rum-rum Kristen. Itu A1. Itu penjelasan dari teman saya. Makanya dia disebut A1. Kalau Bang PG bilang dia Islam, Lu nggak alergi Jody apanya?
dengan komunitas kayak gitu, lu udah tahu A1 posisinya kayak gitu, lu nggak ada alergi sama dia? Alergi. Kalau saya bukan alergi ya, malahan saya lebih menjauh dan waspada dan memberitahu teman-teman yang dekat sama dia. Karena harus hati-hati. Sedangkan Gitu Bom ya. sendiri tahu Karena kalau nggak tahu, nanti beberapa teman-teman memberi informasi tentang dia baru saya tahu. Kan dia sering ke bom-bom. Iya, saya kan sering dibom-bom. Iya. Makanya semenjak saya tahu baru. Dan Ya beberapa omongin teman-teman aja di circle saya. sana, Bang. Kalau kita sih nggak memerlukan itu ya, Bang PG. Iya, tahu ngerti saya. Cuma saya kan ini istilahnya melindungi teman-teman saya yang saya kenal di TikTok. Ya kan, jangan sampai mereka ini jadi korban. Makanya saya banyak bertanya. Gitu. Memang udah ada lebih dari 3 orang ya, 4 orang ya semalam yang memberi informasi walaupun tidak ada data ya. Tambah lagi Bang PG bilang dia itu Islam. Karena Ya. dari teman saya bilang dia itu A1. Bisa jadi. karena Bang dia kerja Jody ini untuk udah- APHI ya. APII. API itu ya. Terus Ya. Bang Jody ini mengenai kayak begini udah disampaikan ke Bom dan siapa aja di sana? Kalau Sudah. Pak Bom saya nggak sampaikan. Cuma ada beberapa teman-teman saya itu saya sudah sampaikan. Gitu. Itu harus saya- disampaikan ke itu yang punya Karena Komal begini. itu adalah begini. Bom gitu loh, Bang. Begini ya. Ini kan masalah situasi lagi memanas. Ah. Nah, contohnya begini, saya kasih contoh. Bang PG bermasalah sama Pak Bom. Ah, rupanya Laskar ini salah satu oknum ya penipu lah. Terus saya kasih tahu Bang PG, hati-hati loh. Bang PG sama dekat-dekat sama Laskar, dia ini begini. Pasti kan ditanya bukti. Buktinya mana? Ya. Ini Betul. ya toh. Saya nggak kuat walaupun ratusan orang sudah kasih tahu sama saya masalah Bang Laskar punya sifat, pasti Bang PG tidak percaya karena dekat. Makanya kalau sudah merasakan pasti akan ngomong. Saya orangnya gitu. Karena gini Bang, kita bicara sehat ya Bang ya. Saya nggak mau istilahnya kisru dengan kalimat ya kan. Bom bermasalah ya, mengenai permasalahan data mungkin nggak perlu lah ya saya kupas di sini ya. Abang mungkin juga udah tahu ya kan. Nah lalu dia terlibat juga dengan sirkelan Isnayat yang dimana A1. Saya pikir Bom tidak tahu, dan Anda orang yang sudah mengetahui dan memposisikan A1 Isnayat bekerja di sirkelannya Api, ini Anda tidak menyampaikan kepada Bom. Masalahnya saya nggak ada bukti Bang. Itu kan dari awal sama dengan apa Bang Laskar bilang harus, Bang Laskar dan Bang PG bilang harus ada Tapi itu bukan berarti itu sudah statusnya A1 kalau begitu ya, Bang Iya. PG ya. makanya Iya, kalau gitu. karena Kalau begitu bukan A1 posisinya Iya. di Api, Bang. iya makanya Masih kan saya ngira-ngira atau cuma Iya. congornya orang aja yang menyampaikan begitu ke telinga Abang. betul, makanya saya ini sebenarnya lagi cari bukti tapi belum nemu bukti. Makanya Lalu tingkat-tingkat penipuannya dia ini ya kan, iya. apakah sudah adakah gejala-gejala dia memanfaatkan sirkelannya dia dalam ajang-ajang penipuan ini? Makanya gitu. Ya sampai abang datang ke sini, abang pengen gali tentang permasalahannya dia sebagai penipu ini, kedudukannya tuh apa? Berarti kan ada tujuan sesuatu dong. Terlepas cuma abang dan Tuhan yang tahu ya, apakah sirkelan abang ini udah ada tanda-tanda orang yang udah ditipu sama dia kah? Masalah materi kah? Kita kan nggak ada yang tahu. Tapi kedatangan abang ke sini kan membuat tanda tanya besar tentang permasalahan statusnya Betul. Isnayat ini pernah menipu orang dan lebih dari 2 lagi yang ditipu, ya kan?
Lalu abang mendapatkan informasi, kalau saya dapat informasi ini dari Sadal, sedangkan Sadal sendiri tidak pernah menceritakan soal isnayat kepada saya. Bawa Sadalnya ke sini. Saya bisa mempertanggungjawabkan, dan saya tidak pernah menangani permasalahan penipuan-penipuan terkait permasalahan atas nama isnayat. Pelakunya, korbannya tidak pernah melaporkan ke saya. Jadi saya katakan ya, saya hanya dengar aja, bukan hari ini dari abang, tapi ada pihak-pihak lain yang sempat menceritakan tentang isnayat ini penipu. Tapi di komal saya, kalau nggak salah itu Sipit deh, kalau nggak salah. Kalau nggak Sipit siapa waktu itu? Ada yang menceritakannya, saya lupa bang, karena menurut saya masuk kanan keluar kiri aja ya tentang cerita itu. Dan abang bilang ada perempuan orang ternama yang ditipu yang oleh pernah isnayat. ditipu. Kalau abang mau paparkan di sini juga dengan namanya atau DM saya juga nggak masalah, Kalau masalah hanya itu, untuk membuktikan itu aja privasi. gitu loh. Tetapi yang bersangkutan si korban tidak memberikan bukti ke abang juga kan sulit. Iya, Kalau Sulit, dia iya. merasa aku Nah, ditipu, itu. betul kan? Masalahnya itu. Karena saya cuma dengar dari Bang Sandal ya, karena saya belum tanya langsung dari korban. Betul. Korban ini sudah jarang aktif di TikTok. Yang yang mempunyai nama ini seorang perempuan. Dia ada istilahnya dia ternama lah istilahnya. Iya, punya nama lah ya. Dalam apologet ya, dalam apologet dia itu ternama. Oh dia Dia seorang apologet, salah satunya Bang. apologet kah perempuan Apologet, itu? makanya dia ternama karena seorang apologet. Dengan nilai fantastik atau tidak? Yang mau saya tanya. Saya nggak tahu ya kalau nilainya berapa ya. Tapi sempat beberapa kali gitu. Gitu sih kalau saya. Makanya pas Bang Sandal bilang Bang PG tahu masalah ini, pas Bang PG live saya tanya ya, Bang PG memang nggak mau ambil pusing ya, tapi Bang PG pernah dengar ya masalah ini, ya udah fix. Saya pernah dengar. Kalau Iya, saya sudah pernah fix. dengar. Itu di tahun bukan di tahun, di komal saya ya. Tetapi di tahun kemarin dan di tahun Kemarin, sebelumnya waktu sirkelannya barbar masih berkibar ya, dalam arti itu komunitasnya. Justru nama isnayat ini tidak ada saya bongkar-bongkar. Mau itu forum agensi, penipuan talent ataupun apa, tidak pernah. Saya tukang bongkar ini dari zaman Nabi Nuh bikin kapal, Bang. Ya. Jadi Astaga. jujur aja, kalau isnayat dia nipu, itu kata Sadal saya dapat berkasnya tidak sama sekali. Bahkan si Sadal aja tidak pernah menceritakan tentang apapun kepada saya. Ya, itu yang pertama. Ya, di forum-forum koma lain pun tidak ada pembahasan soal isnayat. Tetapi lebih dari 1, 2, 3 dan termasuk Anda di sini, kedatangan Anda ya mungkin saya respon secara baik, tidak ada tujuan dan maksud apapun ya. Hanya menanyakan tentang permasalahan isnayat ini, apakah benar dia adalah penipu gitu. Saya katakan hal itu tidak pernah kami tangani dan tidak pernah masuk ke dapur saya gitu loh tentang berkasnya. Cuma pembicaraan itu sudah menyebar di forum TikTok ini antar komal dan komal gitu. Tapi belum tapi enggak booming ya gitu. Enggak. Ya Karena karena dia- ya nggak Kenapa? penting. Kalau menurut kita Iya. istilahnya itu nggak penting, Bang Jody. Gitu loh. Iya, makanya saya katakan, apakah bom-bom sendiri tahu kalau posisi dia A1 adalah Islam? Kalau A1, kalau pernyataan dari isnayat ini Anda meyakinkan A1, Anda tadi kan bilang tadi kan, saya justru tahu Ya, A1 kalau isnayat ini bekerja kepada pihak API. A1 ini pasti abang dapat sumber dari orang-orang yang betul-betul bukan orang-orang abu-abu dong informasinya. Iya dong. Betul. Nah, Tapi harus ada tetapi bukti mereka loh tidak, itu. ya mereka tidak bisa memberikan bukti kan. Kalau Makanya dia itu memang bekerja karena untuk API ini untuk memperkisruh suasana kekristenan gitu kan. makanya saya nggak ada bukti, jadi nggak berani untuk Ya nggak kuat itu, Bang. Gitu. Cuma kalau masalah ini Bang PG pernah dengar masalah ini ya oke, saya sih sudah fix sih. Berarti benar. Gitu kan. Itu sih saya naik di situ cuma nanya itu.
Oke. Oke Bang PG. Kalau sejauh itu saya cuma bisa kasih info begitu aja. Oke. Thank you. Oke, makasih banyak Ya. ya. Oke. Shalom, selamat hari Minggu ya saya. Iya, shalom. Selamat hari Minggu. Salam. Aku bingung. Siapa yang dulu pernah cerita ya Isnayat ini ya? Lupa aku sih. Bukan aku Si nggak Kokopit pernah. apa? Bukan kau ya? Bukan. Katanya si Sadal siapa, lupa lagi aku. Fit itu paling. Si Fit kalau nggak salah. Karena Fit juga sirkelannya si Sadal, dia sering nongkrong dia. Dia kan lompat Jadi sana, si lompat Jody sini. Boy ini, jadi si Jody Boy ini circle-nya bom, tapi dia nggak suka sama Isnayat gitu. Iya, jadi kan nih banyak nih netizen di bawah ini yang menyatakan kalau Jody ini ya orangnya blang-bling, bandel ataupun orang gelo ataupun apa. Banyak ya yang typing di bawah. Dia datang mungkin dia ingin menanyakan poin ya, terlepas dari itu ya Laskar ya. Adakah teman dia menjadi korban kah ya kan? Tapi niat dia kalau dapat bukti dari sini ya dia ingin menyampaikan kepada sirkelannya untuk menjauhi Isnayat. Tapi kan itu kata dia, bagi gua nggak peduli setan lah ya kan. Iyalah. Mau arah anginnya kemana lu datang baik-baik ya semasi. Lu mau typing gua PG bangsat aja waktu gua di komal siapapun itu urusan lu, karena gua bukan pembaca typingan. Simple, gua orangnya nggak baper. Jangankan lu mau punya muka 3 ya kan, lu mau jilat sampai lubang burit sampai terbersih pun itu urusan lu. Kalau gua tipenya begitu. Dan yang lebih geloknya lagi ya kan, ya gua habis pukul orang gua nggak merasa bersalah. Ya karena ya ada dasar yang jelas masalahnya pukul orang itu gitu. Iya, gua pukul Selesai JJ hari ya kan? ini ya Habis udah, selesai besok udah, iya gitu. Iya, nggak ada lagi aku pembahasan. Tapi kalau netizen ini kan gara-gara Jody ini bela bom ataupun apa ya kan, sampai sepanjang jalan kenangan ya kan, sampai ganti presiden pun masih tetap Lagu diingat dong. sama netizen. Sepanjang jalan kenangan. Gua jujur khawatirnya begini, netizen ini yang nggak suka sama orang yang sedang kontra. Mereka ini kalau nggak salah, kalau cewek nggak suka sama si Jody mungkin pernah cintanya ditolak sama Jody, kan kita nggak ada yang tahu. Iya, ya bisa kayak gitu ya. Nah, kan? Ya. kalau cowok nggak suka sama Jody ya berarti ceweknya pernah ditikung sama Jody. Bener nggak? Coba kalian tapping sekarang. Hah? Coba ngaku yang di bawah, ngaku. Yuli kayaknya pernah deh cintanya ditolak sama Jody. Terus yang cowok-cowok juga yang typing juga kayaknya pernah deh ceweknya dia diambil sama Jody. Kalau gue nggak mau ambil pusing bro, memori gue ada hal-hal yang terpenting yang harus gue pikirkan dan bermakna gitu loh untuk dipikirkan. Yang lebih gilanya begini ya, nih ya, gue kasih tahu ya. Pernah ada sejarah di mana sejarah Laskar ini temenan sama gua teman sama Laskar ya. Nopita ini bayar Laskar untuk pukul Solaku. Nih Solaku kita ambil contoh aja ya, untuk bongkar Solaku ya kan. Solaku dia bayar bayar PG untuk jatuhin Nopita. PG sama Laskar ini temenan. Setelah kita saling ngejatuhin, lu punya job nih Laskar, mukul Solaku, beres ya kan, lu bongkar Solaku ya, bener kan? Karena lu backingan lu kan si Nopita yang ngajuin ya kan. Solaku ngasih gua job, pukul itu Nopita, ini berkas ya kan. Kita punya panggung masing-masing. Setelah kita selesai kerja, lu satu komal sama gua ketawa-ketawa. Netizen bingung nggak lo? Bingung. Lu nyampe nggak ke sana? Nyampe nggak pemikiran lu ke sana? Kalau lu nyampe berarti lu udah haters ya. Iya. Nyampe lah. Kalau lu belum nyampe berarti lu sering nonton film drama Korea. Dan yang lebih gilanya lagi nih ya. Ada Ya, Koko Aldi. Solaku. Yuk. Ada Koko Al?
Gak ada di gua. Privat kah? Buang-buang itu. Ku buang ngapain orang itu loh. Oh, udah dibuang. Gak ada. Yang lebih hebohnya lagi ya, Solaku nyuruh gua pukul si Nopi. Dia nggak suruh si Laskar. Jam 1 siang gua bongkar si Nopi ya kan. Jam 5 sore si Nopi datang ke gua, abis gua maki-maki si Nopi ya, jam 7 malam, PG tolong lu pukul Solaku. Dia Kau mau apa Solaku kalau hal itu terjadi? Kul balilah. pukul pak dia. Pukul pak dia. Enggak, ngerti nggak kalian maksud saya? Hah? Ngerti nggak Solaku? Ngerti. Jam 1 siang kau bayar saya untuk bongkar si Nopita ya, bener kan? Jam 1 siang. Setelah saya bongkar sampai jam 4 sore, jam 5 sorenya si Nopita yang saya habis maki-maki, dia datang ke komal saya. PG berapa tarif lu? Nih gue punya bahan Nopita, lu bongkar dia. Bisa jam 7 malam. Bingung nggak penonton? Gue mau tanya sama lu orang. Kurang ajar kau lah PG. Terima duit sana sini. Lah, sekarang apa kabarnya kalau lawyer? Aku tanya sama kalian. Betul. Apa kabarnya tentang lawyer? Saya mau tanya. Ya, betul. Tapi kalau kalian baper, ya kan, pasti kalian dendam sama saya. Tapi kalau kalian tahu prosedur, tahu koridor, kalian cuek-cuek aja. Pertanyaannya nyampe nggak lo sampai di titik itu? Masih mending kalau misalkan Nopita nggak seneng sama Solaku, ya kan, dia nyuruh si Laskar. Yang bingungnya lagi, Laskar sama PG temenan. Abis selesai kita saling berantem ini, gua Satu berdua komal. ngopi. Satu komal. Apa perasaan lu berdua? Gua mau tanya. Ceburin kalian 2 dikali. Pengkhianat. Ceburin. Nah, kalau dalam koridor itu pengkhianat. Tapi kalau dalam sisi profesi apa itu Kak? Profesional dong Kak? Profesional. Bener dong? Karena saya nggak jilat, saya bukan penjilat konflik. Kamu datang Solaku ke saya, kamu minta tolong saya. Begitu PG. Pekerjaannya pengacara kan Iya, begitu. iya. Kalau yang namanya penjilat konflik, di mana ada masalah, di situ ada dia. Nah, itu namanya penjilat konflik. Bukan cuma keberadaannya aja, ya ikut serta sepenuhnya di situ. Begitu ya. Iya. Bukan cuma muncul. Dan hal itu gitu. pernah terjadi loh. Iya. Dan hal itu pernah terjadi loh di aplikasi Bigo. Tapi yang gua pukul itu talent lab. Yang lebih lucunya lagi gini loh ya. Lu Laskar ya, lu anak haters ya kan? Lu anak haters, lu Sultan. Lu abis ngegip nih sama cewek cantik. Bigo itu kan sama kayak TikTok ya kan, sering lempar-lempar ya kan. Lu cemburu, cewek lu yang anak live streaming yang cantik ini digodain sama orang yang lebih kaya dari lu. Lu datang ke PG, bayar ini PCS-nya gua, lu bongkar nih, jatuhin nih anak agensi, dia live streaming, agensinya namanya ini. Lu bayar gua Laskar sebagai sultan yang nggak terima cinta lu ini dikhianati sama perempuan, ya kan? Jam berapa waktu itu? Jam 8 malam. Besok ya, besok perempuan itu datang ke gua, suruh pukul lu, nih tititnya si Laskar nih. Gua bayar lu PG. Lu kemarin dibayar berapa? Gua bayar juga sama. Bingung nggak gua dapat duit? Bingung nggak lo? Gua dapat duit. Tapi hal itu tidak berlaku di TikTok. Kalau JJ gua bongkar, belum tentu laki-lakinya besok ngasih gua job. Makanya kalau lu sanggup, is oke. Kalau nggak sanggup, nggak usah ngomong-ngomong tinggi kalau di TikTok, ya. Gua kasih tahu, ya. Jadi kalau membicarakan tentang, halo, abang PG masa lupa aku? Dia pakai akun-akun level-level 35, 33 begitu ya. Sorry, ya kan. Mau suara lu bagus, paling gua tanya ya kan. Mama Sanggul, kalau nggak Laskar, coba cek kakak namanya siapa, perlu ku kenang. Pernah kakak PCS sama saya?
situ tiap hari seminggu 2 kali ganti nama, ganti foto profil. PG nggak kenal orang anjir. Tunjukin sama gua PG pernah ganti foto profil, ganti nama-nama yang macam-macam. Fotonya ini, fotonya John Lennon ini, namanya besok Jono. Pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Kak Francisca nih, nama dia di akun ini ya Francisca. Kalaupun dia menciptakan akun lain, fotonya nggak bakal mungkin hijau begini namanya Sandra, nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin. Karena juga orang tahu Juminten, menciptakan gitu brand ya. brand Francisca ini nggak segampang itu. Nah, disitulah perbedaannya ya teman-teman ya. Jadi kalau kayak Jody, bukan apa-apa. Jody pernah dia tapping gua. Waktu kemarin gua waktu gua kemarin di Komalnya Bom Bom dia tapping PG cari koin. Mungkin kalian ada kali yang di bawah, tapi gua nggak pernah dendam sama dia. Ada kan tappingannya Jody? PG maki-maki Bom Bom cari koin. Ada nggak kalian nyimak di bawah? Jody. Tapi nggak ada dia aku Jody maki-maki. boy Om PG, Jody. Oh Jody aja itu ya. Jody, Kupikir Jody yang sama Jody boy, gitu loh. Bukan itu. Karena yang ku ingat Jody. Iya. Nah dia Wah, bilang kalau teh, yang padahal Jody- si Meu yang nampol gua pakai tembakan duit tuh yang 500 koin. Seharusnya Bom Bom yang terima kasih. Gua udah ngasih 40% sama dia. Bom Bom masih melarat hidupnya. Gua kasih tahu sama lu gembel ya. Ya. Buat yang ada di Komalnya Bom Bom, kalau gua dateng ya, aduh, gua ini ranah haters. Gua ini bukan orang-orang PK. Tapi kalau lu mau tanding PK sama gua gede-gedean koin ya kan, 15 menit kita main ya kan, atur bar kita gimana? Gua tinggal piwit doang. Sultin gua yang masih berharap tentang PG yang nggak kesampaian sama PG itu masih banyak. Prit, begitu doang tuh. Kasih tahu tuh Laskar. Rempah-rempah rengginang begitu mana pernah aku kenang. Makanya kan ku bilang, meskipun se-booming-boomingnya dia ya, se-viral-viralnya dia, sekelas Isnaya tadi langsung langsung to the point. Iya. Kita nggak mau tahu tentang dia, siapa dia juga nggak penting, Iya. ya kan? Iya, Itu. dia ex penipu ini itu kita nggak pernah tahu karena berkas itu memang nggak Betul. ada. Cuma kalau gua berantem sama Blender, iya pernah historinya gua barbar, gua serang di Komalnya Blender, Iya, betul. gua diblokir, di mute, pernah kejadian Blender kadrun. Karena apa? Kita teriak-teriakan adu soundcard. Tapi Iya. kalau permasalahan tai burung model Isnayat ini nggak masuk level, Iyalah. ya kan? Kastanya masih parodi gembel, ngerti nggak? Iya, Parodi kasta-kasta tolol. itu kasta gembel. Iya, lawak Sri Mulat. Iya. Tek layar, hamuna tek layar. Share ulang. Tapi kita Kalau kalau sudah Jody, nandain gua nggak tahu. orang, ya itu pasti udah ada dasar yang A1 betul-betul A1. Salve. Iya. Betul. Jadi kalau ada nama Jody Boy, ada lagi namanya Jody, gua nggak hafal ini Jody yang mana. Aku kira Jody yang itu loh. Yang Enggak, Jody yang bukan di ya, beda ya. bom yang di apa itu Jody. Jody kemarin waktu kita ribut-ribut itu aku lihat. Makanya kan kumaki-maki si Jody, si John Depp. Ya, bukan Jody Boy, Jody. Kalau Jody, Jody itu oh, dia itu bilang PG anak anjing, itu Jody. Jody. Nah itu. Tapi kalau yang barusan naik ini jujur saya nggak tahu. Makanya dia nanya baik-baik. Kalau netizen di bawah kan dia lebih tahu tuh. Bukan jalan-jalan di Komal tuh. Dia nanya masalah Isnayat. Oh ini orang sopan. Kalau dia main bar 1 bar 2 di Komal gue nyalinya besar cok. Nekat yang nyata Baru itu. ku maki-maki. Iya. Iya baru ku maki-maki dia. Ku jadikan dia sama kayak yang ada di wallpaper ku ini kan. Digeprek. Kejar-kejar dia. Bunan Soalnya kemarin waktu gua maki-maki Bom Bom di Komalnya Bom Bom, ada Jody bilang ya kan, APG cari koin. Seharusnya yang tahu diri itu Bom Bom. 40% dari yang
pistol pret keluar duit begitu 500 koin, itu 40%-nya masuk ke bom-bom, dan itu pun dari meo-meo. Makanya bom-bom kalau ngadu PK sama gua, aduh selesai hidup lu bom. Ya juga, ya ini Om PG ini, Om PG dikejar bom-bom ini kayaknya dari belakang ini. Iya. Iya, Lagi baru minggu. Lagi baru pulang sekolah minggu. Tapi benar, tadi lagunya Rambadia yang dikejar itu. ramba dia ramba munang iyo. Jadi ada di mana panggung keberadaan. Tapi percayalah, itu balik lagi tingkat yang namanya profesi itu. Kalau MP nggak bisa dia belum, dia cuma judul aja omongannya dia. Saya punya profesi, ya profesi apa lu? Lu tukang bongkar? Bukan. Ya kan maksain pengen bongkar tapi nggak lulus jadi haters. Pengen jadi pengacara nggak ada job, ya kan? Nggak ada kualitas. Yang dikeluarin data-data editan doang semua, anjir. Iya. Makanya kalau menempatkan ke status posisi profesi, nah itu beda. Kalau penjilat konflik, boleh kita bermusuhan dengan keadaan. Kalau Novita sama Solaku pasti nggak bakal terima. Masa sih PG jam 1 siang gua bayar lu, ya kan bongkar-bongkar Solaku, terus jam 5 Solaku datang. Solaku nih nggak marah sama gua karena otak dia lebih waras. Tapi kalau Nopi yang marah ke gua, ngapain lu bongkar-bongkar gua, bukannya lu terima duit juga PG dari gua? Ya gua bilang kan ini profesi, no. Gua juga gak jilat-jilat pantat Solaku, suruh pukul balik. Berdua cekik. Ya nggak bisa begitu gitu loh, ya kan? Nah ini judulnya profesi. Kecuali ya kan udah gua pukul Solaku, tiba-tiba Solaku nggak nyuruh, langsung gua pukul si Novita. Novita marah sama gua nggak apa-apa. Berarti PG kurang ajar. Nah kalau misalkan jam siangnya Novita ngasih 5 juta, jam sorenya dikasih 5 juta juga, kayak gimana? Masa rezeki harus gua tolak, Nop? Gua bilang begitu kan? Aku kasih lagi 10 juta. Nah itu balik lagi kepada kalian. Kalau kata Kak Reda, siap barbar bakar duit? Enggak gitu kan? Tapi itulah ya, kalau kita membicarakan sebuah profesi itu lebih jahat, dalam arti itu nggak bisa kita bawakan ke ranah agama. Politik, bisnis itu nggak bisa dicampur adukan ya Kak Francisca dengan agama. Bener nggak Kak Francisca? Betul. Nah tuh dengerin, bisnis sama politik itu nggak bisa lu campur adukan sama agama. Tapi kalau lu punya jiwa bisnis, lu harus punya ilmu tega. Kalau lu nggak punya ilmu tega, abis lu. Percaya nggak? Kenapa alasannya? Gue lagi bisnis nih, rental mobil. Ya gue rental mobil, Laskar datang. Karena gue nggak punya ilmu tega. PG, bolehlah Innova sebulan 3 juta doang. 3 juta cok, orang sehari aja bisa dapat 300-400, lu mau bayar 3 juta ya kan, sebulan lagi ngerentalnya. Karena gua nggak tega, gua kasih lah. Hanya karena apa? Temen nggak enak lah, pasti gitu. Nggak bakal jaya bisnis gua, melarat yang ada. Bener atau nggak Laskar? Pasti itu. Laskar mandi, Laskar mandi. Laskar mandi. Karena semua yang dilakukan dengan ketidakenakan itu hasilnya nggak bakal enak. Gua kasih tahu sama lo orang. Iya, mau apapun itu, jualan singkong pun sama. Gara-gara tetangga ya kan singkong yang harganya 5.000 ya kan, bolehlah 1.500. Lu mau campur adukan masalah nggak enak, lu nggak punya ilmu tega, jangan bisnis Kak. Gua kasih tahu sama kalian. Orang udah naik helikopter, lu masih goes sepeda. Ya teman-teman ya, jadi tadi kan kita lagi setel-setel musik, ada yang datang Jody, ya kedudukannya dia menanyakan masalah Isnayat, nggak apa-apa, kita jawab. Elegansi kita lebih elegansi,
Tapi kalau murni haters ataupun murni, ya kan gak bakal bisa ke ranah sana, gak bakal bisa, gak bakal bisa. Iya, itu namanya hawa nafsu personal yang gua pakai. Kayak Yuli tadi typing, ngapain orang begitu naikin, mungkin Yuli punya ya kan kisah sama orang itu yang nggak mengenakan tadi kan sampai Yuli typingan. Kalau gua mau ngikutin ego juga ya kan, bukan masalah apa Yul, hal yang pernah lu lakuin di ruang publik yang gua nggak terima, apa bisa juga lu nggak terima juga Yul? Nggak bisa dong. Jadi benar kedudukannya herder, tidak ada yang bisa mengatur-atur, tidak ada yang bisa mengendalikan. Netizen cuma bisa typing, urusan dia pergi atau tidak ya kan, itu urusan pemilik Komal. Iya dong, jangan betul-betul aja Sherly. Iya dong, aku udah pernah maki-maki Lia ya kan, kalau aku nggak sependapat tentang perdamaian kayak gimana, bisa nggak kau Yul? Nggak bisa kan Yul? Ya gitu deh poinnya Yul. Betul juga deh. Karena apa? Yang gua rasa ini lelaki di muka bumi ini 10% dari laki-laki benar ya, 10% itu termasuk suaminya Kak Francisca tuh benar ya kan, laki-laki yang benar ya kan. Kalau bahasa Islamianya tuh lelaki yang tawakal lah ya, kalau kata grup-grupannya sebelah ya kan. 10% lelaki di muka bumi ini yang lurus-lurus, otaknya waras ya kan, ya di dalam hati kekudusan tuh ya termasuk PG dan lakinya Kak Francisca juga. Anjay, ini gue lagi bener aja hidup, gue lagi bener aja nih otak gue ya, gue lagi bener aja nih otak gue nih. Iya, baru pulang sekolah minggu tentu benar otaknya. Iya dong. Gitu deh. PG. Waduh. Duh. Banyak kali yang namanya Jody ternyata ya Kak ya. Iya. Yang maki-maki kakak itu Jody juga kan? Tapi bukan Jody itu kan? Bukan Jody. Jody doang ya. Jody. Jody, John Depp, siapa lagi ya? John Depp. Napas sumbu-sumbu pendek semua itu Kak. John Kalangan Depp itu kaum mulut- rakyat jelata yang belum bisa naik tangga hidupnya. Iya, baru apa dia Om PG tadi baru di wisuda, dia dapat juara 1 dia tadi di sekolah minggu. Jadi agak-agak semangat dia nih. Ini roti hidup udah masuk nih. Bentar lagi kukupas nih soal Galatia sama Matius ini. Oh lagi di luar, bagus. Ada orangnya di bawah Cok. Nanti kaget pula ya, kok pembahasan PG sekarang ke Matius Yohanes sih gitu. Udah nggak percaya si ular. Ular, soalnya dia suka habis terima dari aku, terus terima lagi dari solaku kan, nggak bagus. Loh, itu kan job profesi, job ya kan? Itu pernah terjadi, pernah hal kayak gitu terjadi di APK sebelah. Iya. Tapi seorang sultan itu nggak marah. Malah gua kasih jeda, besok aja ya bro. Kak, besok aja. Kakak nggak marah tadi saya bongkar-bongkar selangkangan kakak. Udahlah biarin aja, gue juga tahu itu kan job lo, kata dia gitu. Itu doang perempuan yang ngomong. Itu kan job lo. Kenapa dia nggak bayar? Berarti dia tahu kualitas PG, sikat mulutnya kayak apa itu. Oh dia udah tahu.
Dia udah tahu. Iya. Sikat mulutnya PG ini kayak apa dia udah tahu gitu loh. Tapi pagi tadi si Gret nagih utangnya di Mozart. Anjay. Bunda Novita. Ya. Utang apa sih? Orang-orang judol itu tuh, orang-orang judol semua. Ngasih utang orang pemain judol. Ada. Si Gret Billy nagih utang emang- ke si Mozart. Ya di Komalnya Dubur Berapa pagi-pagi duit? Berapa duit? disebut. Malu si Mozartnya juga nggak berani, si Gatal juga nggak berani. Terus apa jawabannya? Pas ditagih. Ya disuruh cicil. Tapi kayaknya mereka berdua nggak akur Mozart sama si Gret. Enggak Yang nggak akur lagi lah. Mana lagi akur itu? Sudah ada gebetan baru yang diincar-incar si Gret. Tentu nggak akur dia sama si Mozart. Orang dibilang si Mozart, emangnya aku saja yang mau PCS katanya kan? Oh. Kakak lagi ke gereja, dia barusan WA. Yalah, bentar dia mah gereja juga. Kayak model-model kayak MP ya kan, nyenggol-nyenggol Kak Francisca tentang permasalahan real, tentang kepartaian ya kan. Apa faedahnya? Toh semuanya udah terjadi ya kan. Coba kalau diurus-urus. Emang sempet ngandang Kak Francisca? Enggak deh kayaknya deh. Selesai dengan baik kan, musyawarah kan. Bang PG apa ini? Banyak temenmu, Bang PG banyak temen sekarang ya. Teman apa? Enggak, gue jarang baca-baca. Kamera. Pedas memang nih kurang. Digoreng-goreng dibuatin VT ya kan soal Kak Francisca, kan lucu itu sih. Aduh, kita nggak ada masalah sama dia. Dia pula yang cari gara-gara masalah, ngancam-ngancam lah. Sedangkan permasalahan itu udah selesai belum Kak di realnya? Udah lama kan? Oh, nggak ada masalah aku sama dia. Enggak, masalah yang di real yang dipaparkan sama dia tuh? Hah, udah 10 tahun yang lalu itu. Alala, tai burung Robert. Umur aku aja di situ masih 45 tahun. Alala, Robert. Sekarang aja umur aku udah 61. Gila tuh. Kasihan kan nggak ada job, jadi cari job tuh, cari job. Iya. Cara nggak ada job. Kan aneh kan. Masa kasus itu bukan kasus parah ya. Itu kasus antara aku sama ketua partai. Ketua partai berusaha menjatuhkan aku. Aku ribut waktu itu, aku ingat betul sampai sekarang di warung kopi. Memang aku tarik dia di foto, dilaporkannya aku ke pencemaran nama baik. Ya merasa dia hebat kan, ketua mau mengompas, mau aku. Itu dia. Jadi ya dilapor di ini, aku ceritakan aja di kantor polisi. Kenapa? Ya saya difitnah. Aku ceritakan aja semua. Ya saya emosi lah.
nggak peduli saya mau dewan mau apa kalau memang saya digitukan. Aku gituin, dia mau bikin surat SP1 melapor, katanya aku nggak ada apa aku kontribusi ke partai, kan dia berusaha mau mem-PAW aku. Sampai ke DPW, sampai ke DPP ku hadapi. Nah, Pokoknya ditelusuri si binatang itu, pengacara tai itu. tapi selesai dengan musyawarah yang baik kan Kak? Iya mah, beli itu kan. Iya. iya, Di jalan. iya kan. Akhirnya kan diganti dia jadi ketua. Diganti. Gara-gara kasus itu diganti dia. Dan itu kakak nggak dikandang kan Kak? Enggak ah, Masalah itu? enggak. Nah, keren, iya, menyelesaikan masalah tanpa masalah, clear ya kan Kak? Poinnya? Malah dibikin surat apa di gadang-gadangnya itu si Francisco itu mau di PAW. Mana PAW-nya? Malah dia yang diganti jadi ketua, bukan saya. Aku sampai dipanggil DPW, aku kasih bukti, saya kirim uang kontribusi untuk partai, mana nomor rekening partai? Nggak mungkin ke rekening dia. Itu aku bilang dipanggil DPW aku jelaskan semua. Saya kontribusi ke partai bukan ke rekening pribadi, ke rekening partai secara organisasi. Itu ku jelaskan semua. Nggak peduli aku. Itu MP apa? Itu saya mau nggak tahu. Kapan saya dipecat dari anggota DPR. Bodat. Ada dokumennya saya dipecat. Tolong dulu tunjukkan. Mana? Ya? Mana saya yang buktinya korupsi? Dibilang muncungnya pula di PT-nya aku korupsi. Kalau korupsi aku tunjukkan. Iya, makan uang proyek, tender ini itu pasti larinya nanti ke berita nasional, bener gak Kak? Iya. Logisnya. Iya. Iya loh. Dan hasil apa? Tidak ada sama sekali tercatat. Kalau ex narapidana Francisca, iya kan? Tidak ada demikian. Tidak pernah dipanggil KPK, tuh. Katanya DPR pecatan, kapan aku dipecat? Enak aja ngomong, woi, gak tau malu. Dipecat. Anda itu yang diminta kartu Peradi itu serahkanlah. MP. Jangan urus-urusan orang. Saya nggak ngurus kau yang heboh ngurus aku ya. Ya. Kau yang sibuk ngurus GB Kairos, kok transfer sama saya 1 juta untuk biaya rapat-rapat ya. MP. Ditindaklanjuti GB Kairos. Kau yang support. Mata pisau. Makanya jangan kau pancing-pancing aku. Nggak malu, masa kasus 2000 berapa itu ada di situnya itu tahun berapa itu? Diambilnya dari apa itu? Dari Google itu. Diambil, maunya waktu aku pelantikan maunya ambil lah dari Google. Mata pisau. Francisca, anggota DPRD Kabupaten Bengkalis. Tahun 2014-2019 ambillah, jangan pula yang kau baru cari lagi ada nggak Francisca PAW di situ, dipecat. Cari lagi di Google itu Francisca ada nggak itu korupsi, cari, jangan hanya yang kasus itu aja, itu kasus kaca belecet itu. Kasus tai burung gitu ya Kak ya? Iya, kok pula kau. Adanya dia yang tidak pernah ada kasus yang katanya ngaku-ngaku pengacara terus dipecat dari mana? Apa lembaga apa dia organisasi? Pradi. Itu ada, ya kan teman-teman? Nah. Betul itu. Iya, jelas itu. Ngoceh-ngoceh kau, ngoceh-ngoceh. Kalau enggak si Reda, si Francisca. Kalau enggak si Edis. Kan aneh. Cari dong. Kalau memang mau jadi apologet. Kalau mau jadi detektif, ya kan? Itu kalau mau jadi penjilat.
Kalau mau jadi mata-mata, Kalau mau jadi bangsat sini gua ajarin gitu ya kak ya. iyalah. Kalau mau Gua jadi ajarin gigolo jadi jangan bangsat jadi terhormat. apologet. Gitu. Kalau mau jadi orang politik belajar sama aku. Mata pisau, kalau mau jadi orang politik belajar sama aku. Hari ini kau bisa jadi lawan, besok kau bisa jadi kawan ku bikin. Nah, Masih apa? Masih sosokan pula dia ya, mungkin kisah 20 tahun yang lalu. Aduh. masih apa? Masih pendek perjalanan kau politik kau. Kalau di sini kau udah ku tarik kumis kau tuh, ku suruh orang-orang duri ini yang apa menarik kumis kau tuh, digelandang kau langsung dikurung kau di kubangan itu. Baru cece-cece yang mengasih kau makan, nggak malu. Itu kan cece-cece itu kan udah ngaku dia bahwa dia ngapakan si MP. Kadang-kadang ya tanpa sadar mereka ini Itu ya. kalau kira-kira kak bisa menang nggak kak bawa uang 400 juta ke Bengkalis kak? Kalau MP mau jadi caleg di sana bisa lolos nggak model dia? Nggak menang. Nggak. Bobo nggak menang ya, 400 juta nggak cukup juga ya kak ya kayaknya. Emangnya Sekarang. siapa yang kenal dia? Jangan-jangan jadi ATM orang. Jadi ATM orang nggak tuh? Orang di daerah sendiri aja dia nggak bisa, eksistensinya nggak bisa tumbuh, anjay. Kok begitu? Eksistensinya nggak bisa tumbuh, susah numbuhnya. Tuh, lihat kumisnya itu guys. Jarang-jarang. Iya. Kita itu maunya jadi manusia di kampung kita yang dihargai, bukan karena pemabuk, penjudi apa. Ya, bagi contoh yang baik ya. Jadi contoh. Ini anak aja diterlantarkan, bini diterlantarkan, malahan sama JJ. Sampai JJ-nya kesetanan. Memang. Kita jadilah kita orang tua yang dibanggakan sama anak. Ini ya orang tua apa? Anak aja nggak dipedulikan, cari selangkangan. Betul itu. Iyalah, ini asik mengganggu, nggak diganggu mengganggu. Entah apa pasal. Walaupun kau ganggu kami di room herder, nggak kan jatuh kami, nggak kan patah semangat Betul. kami. Foto-foto aku tuh dikiranya aku jatuh mental, enggak, makin bangga saya. Putri Sion, kegasa kau. Kenapa? Putri Sion mana lagi sih? Siapa itu? Yang di bawah. Siapa Putri Sion? Anjir, momotku nih orang-orang sumbu pendek semua ternyata ya. Aku punya momot ya di Komalku. Hilang aja orang. Nanti orang-orang itu pada nge-DM PG, aku kok diblokir gitu kan. Gua nggak pernah ngeblokir, Cok. Lu tanya momot gua aja yang jadi momot gua tuh. Tepingannya ada sama saya. Blokir Putri Sion. Bukti tepingannya ada sama saya. Apa katanya? Makan kau. Apa makan katanya? kau. Makanya kalian pikir orang-orang yang di circle herder ini orang-orang yang tangguh, ya bayanginlah penciumannya sampai kemana-mana. Putri Sion bukannya herder? Nggak tahu aku Putri Sion siapa? Siapa ya? Putri Sion Mia Aku Mio? kirim di bawah, Novita. Ah, Tahu lah. makanya jadi si MP ini kita yang ada ini sebenarnya kita nggak level sama dia. Aku jujur aja MP, aku nggak level sama kau. Biarpun kau pengacara, nggak level aku. Kenapa? Karena kau nggak karena kau sebagai orang tua masih kau pembiaran kau sama anakmu. Kalau diadukan istrimu, kau bisa kau kena perlindungan anak. Menelantarkan istri. Kalau saya berhasil
membesarkan anak saya. Nggak pernah saya tinggalkan, nggak pernah saya apa-apakan anak saya, tetap saya urus sampai besar, sampai sekarang. Ya, kalau kau kasihlah kasih sayang sama anak itu, sama istri, biar diberkati. Baca Alkitab itu kan, suami yang seleweng, suami yang salah langkah tidak diberkati Tuhan, kan ada di Alkitab. Masa Anda apologet nggak tahu itu? Masa Anda lewatkan firman itu, ya? Ya, itu. Jadi ada juga lagi perempuan masih gadis tapi sudah 2 anaknya, kan lucu ya. Coba kalian dulu pikirkan, masa di masih gadis tapi udah 2 anaknya dilahirkan. Itu apa? Lucu ya. Status masih belum kawin. Kalau status belum kawin itu masih itu setahu aku belum kawin. Tapi status belum kawin, tapi sudah kawin kan? Sampai 2 anaknya. Iya, gadis rasa janda itu Pit. Status belum menikah. Belum kawin dibikin situ. Tapi anak 2. Kan lucu. Padahal sudah kawin kan? Bukan nikah, kawin. Nggak ngerti lah jalan pikiran sama gaya hidupnya orang-orang itu kan. Perasaan mulutku nih jahat tapi adabku masih ngangingu aja ya. Masih mikir aku kadang-kadang. Dia perempuan tapi ya wajar lah, mungkin dari sononya kali Kak ya, susah juga. Tunggu dulu Om PG. Si Peruga ini, si Putri ini waktu bikin laporan ke polisi tentu ditanya, dilihat kan status belum nikah. Status belum nikah. Belum nikah. Tapi anak 2. Belum nikah, anak 2. Meki sudah 3 jari. Tapi dibilang juga status belum nikah. Gawat. Ya kayak gimana Kak? Kalau ya dari sananya kayak gimana Kak? Memang udah terlanjur basah, nyelup sana nyelup sininya kayak gimana Kak? Udah brojol. Itu nggak bisa dihandle. Kalau masalah data kan nggak bisa dirubah Kak. Iya. Pasti keterangan menikah akan kecetak kan di Iya. Dukcapil. Jadi, Tapi kalau masalah akte kelahiran kayak gimana Kak? akte kelahiran. Hayo, ya kan? Akte kelahiran gimana? Sedangkan status status saja belum nikah, bagaimana ngurus akte kelahiran? Nah, itu harus tuh. Tapi nggak terima loh, anak gue punya akte loh. Pasti nanti ngakunya gitu dia Kak, membela diri. Menutupi aib untuk membela diri itu namanya. Nanti kan kalau ngurus akte lahir itu kan diminta kakak, diminta KTP, diminta surat bidan, ya surat apa kan rumah sakit. Itu ke Capil kan. Ada N berapa pokoknya ada yang diurus. Jadi kan lucunya nanti dilihat lah kan KTP-nya KTP belum nikah. Kakak masih kakak masuk keluarganya. Loh. Jadi ini anak siapa? Kalau kata orang Capil kan anak gaib, anak turun dari langit. Pasti gitu kan. Anak gaib. Gimana mau bikin akte lahir sementara ibunya saja belum nikah? Aku sanksiku nama ibu yang melahirkan bukan nama dia pula kan? Iya kan? Nama yang lain itu. Ya kalau nama dia kan berarti kan harus jelas statusnya. Ini enggak, status belum nikah, tapi anak sudah 2. Meki sudah buka 10. Iya kan? Buka 10 nggak? Buka 10 nggak tuh? Habis katanya Dulu berarti kalau ya. 9 itu sudah longgar katanya. Nenek lansia itu 9 udah longgar kayak aku dong, masih pakai lendir katanya kan. Jadi dia kan sekarang kan menjalankan lendir ya, anggar-anggar lendir kan. Iya kan? Lendir. Kalau lonte masa pakai harus ada kwitansi bukti pembayaran habis ngelonte sih kan? Dia minta bukti, ya kan?
Buktinya mana Novita kalau saya lonte? Hah? Bukti transfernya mana? Memang kau pikir mepepek kau tuh ada kena pajak negara ya? Nyampah kau tuh anjing ya, kasih tahu samamu. Ha. Sebenarnya bukti itu sudah ada sebenarnya. Bukti Oh, bahwa udah ada. bahwa dia itu lonte, 2 anak, Oh. 2 bapak. Ya kan? Suka itu baru tepat. VCS. Itu bukti Iya. yang nyata Nah, itu. nah. Dia pura-pura nggak tahu Betul itu. nama lonte itu kalau Dipikir, suka sama suami iya. orang. Untung baru saya, kalau istrinya Mossad yang cekek dia baru tahu rasa. Proses itu Kak sebenarnya Iya. sama Mossad itu. Proses mau merebut Mau rekam katanya suami mau lapor. orang. Ya. Ah, dia mau dia rekam dari saya kan. dari zaman batu kita tunggu mereka rekam dengan action nyata di real loh. Tunggu Nggak mau lapor, lama nanti- kali bah. Nanti istrinya Mossad undang. Banyak Bunda kali Novita. kuamu ya. Kalau Bunda Novita Betipul. tahu alamat apa nama istrinya si Mozart, tunjukkan gitu bukti PCS-nya itu. Jujur ya, kalau saya paling benci yang namanya perselingkuhan. Jujur, suami saya tahu itu kelakuan saya. Lihat tahu orang berselingkuh, walaupun dia itu bukan saudara saya kenal atau teman saya, seramas dia. Saya orangnya Ramas nggak tuh? beda. Ramas nggak tuh? Ramas kasih mampus. Ramas. Mampus Maunya nggak tuh? dibukanya Ramas Pak dia Kak. Ramas Dibukanya bebay lagi. di pekolot.